apa kalau dari cerita rakyat, ternyata untuk apa itu memandikan jenazah. Kalau dari hasil temuan excavasi, ternyata ditemukan stupa, atau kalau stupa itu besar, stupika. Stupika itu adalah alat ibadah untuk agama Buddha. Stupika tadi ada tulisan mantra mengelilingi stupika tadi. Itu gunanya untuk persembahan. Berarti kemungkinan besar candi ini diperuntukkan untuk pemujaan. Ternyata stupika diteliti itu abad 10. Dan juga akhirnya ada 2 temuan arca Buddha 2 ditemukan di luar pondasi atau situs. Ternyata bertanggalkan atau zaman Majapahit. Kalau dari cerita rakyat kan tadi saya bilang di sini tempat memandikan jenazahnya. Itu dari cerita rakyat. Kalau Candi Brahu tempat perabuannya. Gitu. Itu dari cerita rakyat, kita belum tahu pasti karena tidak ada bukti di sini tempat memandikan, di mana letaknya air, di mana kan kita belum tahu juga. Candi Gentong ini pertama kali ditemukan itu sebetulnya berupa sebuah gundukan tanah, tidak kelihatan sama sekali, setinggi bata paling tinggi sekarang ini. Kalau ditemukan tahunnya itu sudah lama, sejak tahun 1889. Itu kan ditulis oleh siapa itu, Verbeek, dalam angka Romawinya 33. Itu ternyata Candi Gentong ini masih terlihat bentuknya. Namun Verbeek itu tidak menjelaskan secara rinci bentuknya, ya, gitu. Kalau kemudian ada beberapa penelitian tahun 07 itu ternyata candi ini sudah tidak tampak, sudah ditumbuhi ilalang, gitu. Kalau yang terakhir dari Krom itu ternyata ini tidak jauh dari Candi Brahu, ya kalau. Kalau tadi bilang ini candi apa? Candi Gentong. Yang pertama ini Candi Gentong 1, itu 2. Kalau Candi Gentong 1 kegunaannya ditanya untuk diperuntukkan untuk apa, kita belum bisa mengatakan untuk apa. Kalau dari cerita rakyat, ternyata untuk memandikan jenazah. Kalau dari hasil temuan excavasi, ternyata ditemukan stupa, atau kalau stupa itu besar, stupika. Stupika itu adalah alat ibadah untuk agama Buddha. Biasanya itu, dan bukannya biasa, tapi stupika tadi ada tulisan mantra mengelilingi stupika tadi. Itu gunanya untuk persembahan. Berarti kemungkinan besar candi ini diperuntukkan untuk pemujaan. Kalau dari masa raja atau kerajaan apa, itu ada 2 versi. Antara lain yang tengah, stupika tadi itu ditemukan di tengah. Ternyata dari saya kemarin dapat info dari Balai Peneliti Puslik Indonesia, ternyata stupika diteliti itu abad 10. Dan juga akhirnya ada 2 temuan arca Buddha 2 ditemukan di luar pondasi atau situs, bukannya luar jauh, kurang lebih dari 2 meter 3 meter dari situs. Itu ternyata bertanggalkan atau zaman Majapahit. Itu sudah ada patung, itu ternyata ciri-ciri dari Raja Majapahit. Nah, itu kita bisa mengatakan ini masa siapa. Kalau pengetahuan saya, kalau dari ini bukan dari orang-orang, tapi inisiatif sendiri, kemungkinan besar zaman abad 10 tadi, zaman Ibu Sendok dulu kan, itu ada zaman Sendok, dimanfaatkan oleh Kerajaan Majapahit, dilebarkan dan dipergunakan lagi karena ini adalah tempatnya suci. Kemudian seperti itu. Contohnya sampai sekarang, dulunya musola diperbesar jadi masjid. Kan gitu.
Saya sebagai juru pelihara itu melihat ada suatu bata yang sudah aus tertutup oleh bata lagi. Ada pembangunnya seperti bertahap gitu. Ini Candi Gentong ini sendiri kan tidak jauh sama Candi Brahu Iya, ya, Pak. Apa masih ada hubungannya Candi Gentong sama Candi Brahu? Kalau dari cerita rakyat kan tadi saya bilang di sini tempat memandikan jenazahnya. Itu dari cerita rakyat. Kalau Candi Brahu tempat perabuannya. Gitu. Itu dari cerita rakyat, kita belum tahu pasti karena tidak ada bukti di sini tempat memandikan, di mana letaknya air, di mana kan kita belum tahu juga. Karena belum ditemukan pertirtaan juga ya, untuk air nggak ada Pak ya? Iya. Gitu. Atau bahkan kita bisa kembali lagi ke buku yang ditulis oleh siapa itu, saya lupa, Hendrik Pentur, ada 3 candi sejajar antara Candi Gentong, Gedong, Tengah. Apakah ada salah satu candi yang memang untuk memandikan dan ini untuk sembahyangnya, untuk pemujaannya? Nah, itu kita belum bisa apa itu mendeteksi untuk apa. Pak, ini kan di Candi Gentong ini kan ada 2 nih Pak. Ya. Apa satu sama lain sama atau strukturnya sama atau bagaimana Pak? Kalau Candi Gentong 1 lain. Candi Gentong 1 ukurnya Buju Sangkar itu memiliki penampi di sisi barat. Itu sepertinya pintu masuk. Kalau Candi Gentong 2 ternyata hanya satu bilik utama, ukurannya kecil 7 meter persegi dan dikelilingi seperti bangunan kecil, seperti menunjukkan arah mata angin. Itu aja pusat. Kalau Candi Gentong 1 ukurannya Buju Sangkar memiliki bilik yang besar di tengah pusatnya, itu di tengah, terdiri dari 3 struktur. Candi Gentong 1 ini. Kalau 2 terdiri satu bilik kecil, di tengahnya pusatnya, dan dikelilingi oleh candi. Sepertinya candi kecil itu mengelilingi pusatnya. Gitu. Di sini ada temuan berupa stupika, itu tidak sedikit, itu banyak ditemukan di tengah Candi Gentong 1. Kan itu berupa stupika. Stupika adalah alat ibadah untuk agama pemujaan, agama Buddha khususnya. Karena bentuk stupa kan kita mengingatkan akan beragama Buddha, itu harus stupa. Berarti bisa jadi ini tempat peribadatan, tempat suci Pak ya? Ya, itu kalau dari hasil dari temuan tadi. Ini tuh versinya jenengan sendiri. Ya. Apa ini dulunya? Kalau ini emang tadi gentong itu luas, iya, ceritanya. Mengartikan itu bisa luas juga. Gentong itu untuk orang mensucikan, untuk mensucikan apa kita juga nggak tahu. Gentong bisa juga tempat wadah mengosongkan pikiran untuk beribadah, mendekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bisa juga seperti itu. Gentong kan banyak apa itu kan. Kalau gentong besar itu kita pelajari, bisa artinya banyak gentong itu. Nggak bisa langsung untuk air, bisa kita untuk ilmu, itu untuk mengais ilmu, dan juga seperti sekarang gentong kan dibuat tempat beras kan gitu. Kalau kita ya ilmu aja daripada yang lain, benar gitu.